Kita mulai. Berita acara pemeriksaan dalam kurung tersangka nomor BAPS garis miring 1 garis miring 10 Romawi garis miring 2023. Pada hari ini Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 16 WITA, saya Muhammad Solihin Rahman dengan NIM P0133220053 jabatan penyidik pada kantor Poltekkes Banjarmasin tersebut di atas berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Perindik garis miring 1 garis miring 10 Romawi garis miring 2016 tanggal 4 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan seseorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama Maulita Saputri, lahir di Palingkau tanggal 27 Agustus 2001, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, warga negara Indonesia, suku Banjar, alamat tempat tinggal Jalan Garuda nomor 4. Ia didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan di Desa Martada sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor LKAS garis miring 1 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 tanggal 4 Oktober 2023 atas pernyataan penyidik yang memeriksa yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya. Saudari ya. Saudari pada hari ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam perkara pembakaran lahan di Desa Martada pada tanggal 4 Oktober 2023. Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Apakah saudara telah menunjuk dan memiliki penasehat hukum untuk mendampingi saudari dalam pemeriksaan ini? Ya, saya memiliki selaku kuasa hukum. Apakah saudari pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana? Tidak pernah. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah saudari bersedia menceritakan riwayat hidup saudari? Ya, saya bersedia. Untuk kebakaran lahan ini, apa yang menjadi alibi Anda? Apakah Anda merasa bahwa Anda sebagai tersangka dalam kasus ini? Iya atau tidak? Dan berikan alasannya. Tidak, karena di sini bukan membakar lahan ya. Jadi di sini sebelumnya saya diminta oleh perusahaan sebagai penanggung jawab dalam pembukaan lahan. Yang bertanggung jawab ya. Terus tujuannya apa sih? Tujuan yang dari perusahaan dan tujuan mungkin yang lain-lain. Karena kami kan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, perusahaan sawit. Jadi kami itu ingin memperluas lahan dengan menanam kembali sawit-sawit di lahan yang terbakar itu. Apakah saat ingin membuka lahan tersebut ada regulasi-regulasi ataupun peraturan ataupun tindakan-tindakan yang mungkin untuk mengelola membuka lahan, seperti melakukan pengukuran lah, ataupun ada pengawas lah, ataupun ada tindakan-tindakan lain? Ada. Kami menyiapkan damkar dan sebelumnya juga kami melakukan pengukuran. Jadi kami mengukur sekitar 5 hektar lahan. Terus kenapa jadi pembakaran lahan yang luas ya, yang lebih dari 10 hektar dan merugikan warga sekitar? Tidak bisa kita pungkiri bahwa faktor alam juga bisa berpengaruh, yang sekarang memang bukan musim hujan tapi juga bukan musim kemarau. Jadi pada saat melakukan pembakaran sudah diukur, ternyata ada angin yang mengakibatkan pembakarannya itu jadi meluas kemana-mana. Jadi karena angin ya. Dan memang betul apakah dengan cara dibakar saja untuk membuka lahan? Sebelumnya untuk membakar lahan itu pun kami sudah mempertimbangkan dari pihak PT, pihak perusahaan. Jadi kami memilih untuk membuka lahan itu dengan cara dibakar. Tapi memang tidak menyangka bahwa kejadiannya itu akan luas di luar dari perkiraan kami. Ya.
Jadi menurut Anda di sini, di kasus ini, Anda memang tidak bersalah? Tidak. Tidak. Ya, mungkin itu saja dulu pertanyaannya. Setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa, dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang diberikan. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangan yang di bawah ini. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Banjarmasin pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ya, terima kasih kepada Ibu Maulita yang telah memberikan keterangannya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.